Shalom sahabat-sahabat rohani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali lewat ibadah online kita tentunya di channel YouTube GBI Mangga Besar Rayon 1C. Dan dari kami tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada seluruh sahabat-sahabat rohani yang mengikuti ibadah pada hari ini. Dan kita percaya bahwa di tahun yang baru kita memiliki semangat yang baru dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dan untuk ibadah online kita pada hari ini, kita akan dilayani oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Rudi Darmawan. Mari sahabat-sahabat rohani ajak seluruh anggota keluarga yang lain untuk bersama-sama kita beribadah. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir di tengah-tengah kita. Untuk adik-adik sekolah minggu, gak usah khawatir karena mama dan papa dapat mengakses ibadah online untuk sekolah minggu melalui scan QR Code berikut ini. Dan untuk sahabat-sahabat rohani yang rindu bergabung di dalam komunitas yaitu Cool, antara lain komunitas umum, komunitas dewasa muda, komunitas remaja, dan komunitas anak, sahabat-sahabat rohani dapat menghubungi nomor berikut ini. Dan untuk sahabat-sahabat rohani yang membutuhkan dukungan dalam doa, konseling, maupun pelayanan jemaat lainnya, dapat menghubungi nomor berikut ini. Untuk rumah doa, untuk sementara diliburkan dan aktif kembali pada hari Rabu 13 Januari 2021. Untuk persembahan, sahabat-sahabat rohani dapat memberikan melalui transfer pada nomor rekening berikut ini yang tampil pada layar kaca sahabat-sahabat rohani. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus
tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dikasih Tuhan. Sekali lagi bersama katakan shalom. Haleluya, haleluya. Kami mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Saudara yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online di rumah-rumah.
Dan kita memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2021. Kita percaya penyertaan Allah kita senantiasa sempurna. Dan pada waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti akan dibawa daripada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari umat Tuhan yang bergairah, sambil bersama-sama kita bertepuk tangan. Come on. Mari nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Umat Tuhan yang bergairah sorakan. Sekali lagi katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Oh Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Mari kita lompat. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, oh selamanya. Mari tepuk tangan lebih lagi buat Allah kita. Come on. Kita percaya pada waktu kita berjalan di tahun 2021, Tuhan pasti akan menyertai setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari bersama deklarasikan kebesaran Allah kita. Come on. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi bersama katakan, selamanya. Mari umat Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita dan katakan haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada memasuki di tahun 2021 ini. Kami percaya pada waktu kami berjalan di tahun 2021, Tuhan Kau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami.
Sebab firman-Mu berkata, segala perkara hanya kami tanggung di dalam Engkau Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan maka itu Tuhan, kami mau nyatakan iman kami di dalam pujian ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sekali katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita, dan dengan segenap hati kita mau katakan dari awal. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali katakan dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, oh Rajaku. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, mari bersama katakan. Dengan sayap-Mu ku akan
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau kami nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari saat ini sama-sama kita mulai angkat sembah kita. Kami nantikan hadirat-Mu, kami perlu Kau Tuhan. Kami rindu berada di dekat-Mu, kami rindu untuk merasakan jamahan-Mu, kami rindu menikmati indahnya dalam kasih-Mu ya Tuhan. Hiriyalalabaya Shandi, oh haleluya. Mari kita mulai angkat sembah kita. Buka hatimu dan angkat suaramu. Bersama-sama kita sembah Dia. Hiriyalalabaya Shando, Hiriyalalabaya Shikiriyalalabaya Shandi. Oh Jesus, Jesus, Hiriyalalabaya Shandalalabaya Shando, Hiriyalalabo, Shikalalabaya lalabaya 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 Shiriyalalabaya lalabaya. Mari terus sembah Dia saudara. Biar Tuhan memasuki tahun yang baru ini. Biar terus Tuhan, Kau yang ada di depan setiap kami. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau ada di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah
Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Mangga Besar. Mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami membuka hati kami pada saat ini, biar firman Tuhan bagaikan benih yang baik, yang jatuh di tanah yang baik, dan akan bertumbuh serta menghasilkan buah. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari memasuki tahun 2021. Ya, Gembala Sidang kita menyatakan sebagai tahun apa? Tahun integritas, the year of integrity. Ya, mari kita menuju perjalanan itu, saudara. Ya, itu adalah perjalanan panjang karena saya sangat percaya integritas itu tidak dibangun dalam semalam, ya, melainkan sebuah perjalanan yang mungkin dalam perjalanan nanti kita jatuh bangun, tapi percayalah Tuhan akan menolong kita, Roh Kudus akan menuntun kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan gambaran tentang integritas itu? Saya sederhana saja, saudara, ya. Mari kita merenungkan satu tema, Yesus teladan integritas. Saya baca dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Gembala yang boleh memberi kesempatan untuk saya untuk ada di tempat ini. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat ini menyatakan bahwa orang yang berkata, aku ini ada di dalam Yesus, maka dikatakan ia wajib hidup. Wah, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan tema, Yesus adalah teladan dalam integritas. Yesus adalah teladan dalam integritas kehidupan kita. Ya. Artinya saya dan saudara disuruh mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Disuruh menjalani perjalanan yang sama dengan Tuhan Yesus. Mungkin kita langsung berpikir gini, apa bisa Pak? Apakah itu mungkin Pak? Ya, memang dengan kekuatan daging kita Bapak Ibu itu tentu tidak mungkin. Ya, hal itu tidak mungkin terjadi. Orang kita dengan kondisi sekarang melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Nah, justru renungan kita pada hari ini akan menolong kita, saudara. Kita di awal tahun, ya saudara, kita akan berjalan pada satu perjalanan dan biar perjalanan ini menghasilkan sebuah kehidupan yang sama seperti Yesus. Ini juga menjadi tema besar GBI, saudara. Sudah bertahun-tahun menjadi sama seperti Yesus. Oke, saya dan saudara perlu merenungkan bagaimana Yesus bertindak dong. Bagaimana Yesus berjalan, bagaimana Yesus berbicara supaya kita bisa mengikuti jalan itu. Ya, karena dikatakan tadi orang yang ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya akan membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-49. Nanti Bapak Ibu baca Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Oke, perhatikan pelan-pelan saudara ya. Kita renungkan ayat ini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ya, mungkin kalimat ini agak aneh gitu ya. Yesus itu ternyata kalau berkata bukan dari dirinya sendiri. Idenya itu bukan dari Yesus sendiri Bapak Ibu. Loh, dari mana Pak idenya? Tetapi Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapa mengutus Yesus. Dialah yang memerintahkan Yesus, memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ya. Coba kita renungkan sebentar. Kita ini kalau ngomong, idenya kan dari diri kita. Biasanya gitu saudara. Kita punya sebuah ide, lalu kita ngomong sama seseorang. Ada orang lain lagi nanya begini, lalu kita jawab saudara.
Kalau kita kepengen nulis, ya sekarang kan orang berkomunikasi bukan cuma bicara tapi menulis. Di medsos atau melalui apa begitu saudara media-media yang ada. Kita berpikir dan kemudian kita menuliskannya. Kita berpikir, dapat ide ngomong dan kita berbicara saudara. Nah rupanya Yesus tidak seperti itu. Ya, aku ini kalau berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi ide bicaranya Yesus itu datangnya dari Bapa. Ya, mari, mungkin buat kita ini ada hal yang baru saudara, tapi mari kita renungkan. Idenya Yesus kalau bicara itu datangnya dari Bapa, saudara. Jadi Bapa berkata dulu, baru Yesus katakan. Ya. Oke, coba pelan-pelan ini saudara, karena ini sangat penting buat kehidupan kita saudara. Jadi kalau kita misalnya pasang kamera nih pada zaman Yesus, dia ada di tepi danau Galilea. Lalu Yesus berkata kepada orang namanya Simon, mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Perkataan Yesus, mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia, itu bukan ide dari Yesus. Berdasarkan ayat ini, Yohanes 12 ayat 49. Tetapi Yesus mendapatkan perintah dari Bapa untuk mengundang orang yang namanya Simon. Sampai di sini harap kita bisa tangkap saudara. Jadi Bapa berkata dulu A. Baru Yesus berkata A. Kalau Bapa berkata B, maka Yesus akan berkata B. Ya, jadi berdasarkan ayat tadi saudara, kita mendapatkan sebuah kebenaran yang sangat penting, yang sangat mendasar. Bagaimana Yesus itu bisa menjadi teladan integritas. Dan kalau kita perhatikan nanti dalam perjalanan saudara, Yesus itu adalah the man of integrity. Yesus adalah orang sebagai manusia ya. Ketika Yesus menjadi manusia, saudara melayani di antara murid-muridnya. Yesus adalah seseorang yang sangat berintegritas. Apa yang di hatinya, apa yang diucapkan Yesus itu adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu salah satu ciri orang yang berintegritas, saudara. Nah, bagaimana Yesus bisa menjalani kehidupan yang berintegritas seperti itu? Ayat ini menjelaskan. Jadi Yesus mendengar Bapa dulu. Baru kemudian Yesus mengatakan sesuatu. Kalau kita juga perhatikan dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19, saudara, ya. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19, ayatnya berkata demikian. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Oke, jadi Yesus itu kalau mengerjakan apa-apa, maka apa yang dikerjakan Yesus itu datangnya perintah juga dari Bapa, saudara. Jadi selain yang dikatakan, juga apa yang dikerjakan oleh Yesus. Kalau kita mikir, ting dapat ide, lalu kita lakukan ide kita. Ting dapat ide yang lain, lalu kita lakukan. Yesus itu tunggu dulu perintah dari Bapa, saudara. Dalam Yohanes pasal 5 konteksnya adalah orang yang menderita sakit 38 tahun, saudara. Yesus disuruh datang ke orang itu dan Yesus kemudian menyembuhkan. Dan inilah pengakuan Yesus. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Yesus nunggu dulu untuk kemudian mengerjakan sesuatu. Ya, oke. Dari tadi mungkin Anda berpikir, kita berpikir gini, ini apa sih yang dimau oleh pengkhotbah hari ini? Ya, nah Bapak Ibu, ini menjadi dasar perjalanan kita nih, ya. Karena kita disuruh menjalani perjalanan yang sama seperti Yesus dan kita berkata, susah Pak. Makanya ayat-ayat ini menolong kita untuk melakukan hal itu, saudara. Apa? Yesus ternyata dia mendengar dulu dari Bapa, kemudian berkata. Yesus mendengar dari Bapa baru melakukan sesuatu. Pak, bagaimana Bapa menyampaikan pesan itu kepada Yesus? Ingat, kehidupan Yesus adalah teladan kita. Ketika Yesus di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis,
Kemudian ketika keluar dari air, maka Roh Kudus turun dan kemudian Roh Kudus turun atas Yesus. Yesus berkata, Roh Tuhan telah mengurapi aku. Jadi Yesus ini diurapi oleh Roh Kudus. Atau Roh Kudus turun atas Yesus. Buat apa Roh Kudus turun atas Yesus? Jawabannya adalah untuk membawa, salah satunya ya, untuk membawa pesan dari Bapa untuk disampaikan kepada Yesus. Saya ringkas, jadi ketika Bapa berkata A, pesan itu dibawa oleh Roh Kudus A, lalu Yesus juga mengatakan A. Ya. Inilah yang disebut dengan apa yang dimaksud Yesus ketika ngajarin doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi apa yang di sorga datangnya dari firman dari Sang Bapa itu dibawa oleh Roh Kudus lalu dikerjakan oleh Yesus di atas muka bumi. Mungkin kita berkata, Pak, apa maksudnya seperti itu? Karena nanti satu hari Yesus kan naik ke sorga. Setelah Yesus naik ke sorga, pekerjaan Yesus, apa sih pekerjaan Yesus yang utama, saudara? Penyelamatan manusia. Dan itu dikerjakannya di kayu salib. Yesus menyediakan keselamatan buat semua orang dari seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Di sepanjang waktu, saudara. Tapi satu hari Yesus naik ke sorga. Lalu siapa yang mengerjakan pekerjaan penyelamatan berikutnya? Ingat, keselamatannya sudah disediakan. Yesus melatih murid-murid. Yesus melatih para murid yang menyertainya. Simon, Andreas, Bartolomeus, Matius dan sebagainya, saudara. Karena satu hari Yesus memang tahu akan naik ke sorga. Lalu merekalah yang akan melakukan tugas memberitakan keselamatan itu. Jadi begini saudara, polanya Yesus sudah berikan. Bapa memberikan pesan, lalu Roh Kudus membawa pesan itu, lalu disampaikan kepada Yesus. Dan nanti satu hari Yesus naik ke sorga, saudara. Bapa memberikan pesan, Yesus memberikan pesan, pesannya tetap dibawa oleh Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada gereja. Kepada murid-murid Yesus. Untuk murid-murid Yesus kemudian membawa pesan keselamatan ini kepada orang-orang di seluruh muka bumi ini. Jadi polanya akan tetap sama. Bapa dan Yesus ada di sorga, lalu pesan itu dibawa oleh Roh Kudus disampaikan kepada siapa? Penerus Yesus, yaitu murid-muridnya atau gereja Tuhan. Ya, jadi kalau saya dan saudara hari ini juga dipenuhi dengan Roh Kudus, maksudnya adalah supaya kita menjalani kehidupan sama seperti Yesus. Saya kembali ke pernyataan yang tadi saudara. Yesus kalau berkata-kata, kata-katanya dari Bapa. Yesus kalau bertindak, perintahnya datang dari Bapa. Bagaimana Yesus bisa nangkep itu? Pesannya dibawa oleh Roh Kudus. Sadar nggak sadar saudara? Gereja kita di bawah penggembalaan Pak Niko saudara, punya DNA restorasi Pondok Daud. Apa? Menjadi prajurit yang gagah perkasa yang punya gaya hidup apa? Doa, pujian, penyembahan. Pertanyaan pentingnya. Buat apa kita ini dibawa menjadi orang yang berdoa, memuji, menyembah Tuhan? Jawabannya adalah supaya kita intim atau dekat sama Tuhan. Orang yang intim atau dekat suara Tuhan itu maksudnya supaya gampang mendengar suara dari Bapa. Ya. Kita bisa mendengar suara dari Bapa. Sehingga ketika Bapa ingin mewujudkan apa yang di sorga terwujud di bumi, Bapa bisa mewujudkannya, memberikan pesan kepada Roh Kudus untuk dieksekusi oleh gereja Tuhan. Jadi maksudnya itu. Jadi kita menjadi orang yang dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan bukannya sekedar supaya makin dekat dan semakin dekat. Tujuannya kita dekat sama Tuhan supaya gampang mendengar suara Tuhan. And then kemudian kita mempraktekkan, melakukan apa yang kita dengar itu. Ya, saya harap kita bisa nangkep ini saudara. Saya kembali kepada Yesus. Ketika Yesus selama di muka bumi, kalau Anda perhatikan dengan pola hidup yang tadi, dengar suara Bapa, menyampaikan, dengar suara Bapa, lalu mempraktekkan, melakukan apa yang Bapa perintahkan. Bagaimana aplikasi dari kehidupan yang semacam ini? Ingat, yang pertama saudara, ketika Yesus selesai dibaptis dengan air, lalu diurapi Roh Kudus, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun.
Untuk apa dibawa ke padang gurun? Untuk dicobai. Anda ingat, kita ingat sudah pencobaan yang pertama apa? Yesus setelah puasa 40 hari 40 malam. Lalu si pencoba itu bilang begini, kalau engkau anak Allah, coba ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Mari kita renungkan sebentar, saudara. Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Hanya dengan firman-Nya Yesus bisa menciptakan semuanya. Menurut kita bisa enggak Yesus mengubah batu jadi roti? Jawabannya bisa saja. Roti jadi batu bisa saja. Nah, kenapa hal yang sekecil itu buat Yesus disebut sebagai sebuah pencobaan, saudara? Perhatikan, ya. Yesus melakukan segala sesuatu, idenya harus datang dari siapa? Dari Bapa. Nah, mengubah batu menjadi roti, idenya datang dari siapa? Dari si jahat, dalam bentuk namanya pencobaan. Buat Yesus gampang saja melakukan itu. Tapi ingat, Yesus tidak melakukan apa-apa yang bukan dari Bapa. Kalau Yesus melakukan hal yang gampang itu dengan berkata, "Hei batu, jadilah roti." Ya, roti apa kayak coklat nanas apa segitu ya, Saudara. Tapi masalahnya adalah ketika Yesus melakukan apa yang bukan dari Bapa, maka Yesus akan kalah di situ. Akan jatuh dalam pencobaan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa nangkep ya. Kalau selama ini berpikir, masa sih kayak gitu aja jadi pencobaan? Kan lagi lapar, memang perlu roti. Oh, boleh dong mempraktekkan sedikit mujizat. No, masalahnya bukan itu, saudara. Bukan di kemampuannya. Masalahnya adalah apa yang Yesus kerjakan itu harusnya datang dari Bapa. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan ujiannya Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti dan seterusnya. Dan Yesus bisa memenangkan pencobaan itu. Yesus dibawa ke atas bubungan bait suci. Disuruh melontarkan dirinya, menjatuhkan dirinya. Rasanya akan selamat-selamat aja saudara. Tapi proses atau tindakan melontarkan, melemparkan diri, menjatuhkan diri dari bubungan bait suci itu bukan ide dari Bapa. Bukan. Dan itu jadi pencobaan. Pastilah. Kalau Yesus loncat, dia suruh malaikatnya untuk bikin kasur yang sangat tebal, bisa aja. Tapi itu bukan ide dari Bapa. Sehingga itu menjadi pencobaan. Yesus tidak melakukan. Termasuk yang ketiga, disuruh menyembah kepada iblis. Dan Yesus akan mendapatkan semua kerajaan. Menyembah itu kan hanya menekukkan lutut, lalu sujud. Tapi hal yang sekecil itu pun, kalau idenya bukan datang dari Bapa, itu adalah sebuah kesalahan. Dan Yesus tidak melakukan itu, saudara. Ya, bagaimana Yesus dalam kondisi menerima pesan dari Bapa mempraktekkan menghadapi pencobaan? Yesus dengar dulu apa yang Bapa sampaikan. Nah, Bapak Ibu, apakah kita ngadepin pencobaan hari-hari ini? Ada sih Pak. Ada Pak Rudi, ya. Pencobaan dalam bidang keuangan, pencobaan dalam bidang ini dan itu. Oke, mari kita belajar sama seperti Yesus. Gimana caranya? Jangan bereaksi dulu. Karena reaksi kita ini kan bisa membuat kita salah. Dengar dulu apa yang Bapa mau. Masuk di kamar doa kita. Cari Tuhan, sembah Tuhan. Sampai kemudian Tuhan menyatakan sesuatu. Roh Kudus memberikan kita pesan dari Bapa. Untuk kita jawab, untuk kita lakukan, untuk kita mengambil tindakan. Sehubungan dengan apa yang sedang kita hadapi. Ya, saya harap kita belajar ini saudara. Ketika menghadapi pencobaan, bagaimana kita hidup sama seperti Yesus? Kan temanya gitu saudara. Ya, Yesus adalah teladan integritas. Bagaimana hidup seperti Yesus? Ketika ngadepin pencobaan, belajarlah ketika Yesus ngadepin pencobaan. Yang kedua, ketika ada orang membutuhkan kesembuhan. Ya, ingat ada seorang wanita Sirofenisia datang pada Yesus, Tuhan tolong anak saya begini-begini. Lalu Yesus tidak memberikan perhatian awalnya. Tapi kemudian Yesus menyembuhkan anaknya. Ketika orang-orang memerlukan apa yang dibutuhkan, Yesus itu datang dan jangan lupa, Yesus bertindak sesuai dengan apa yang Bapa perintahkan. Ada seorang di kota Nain, anaknya meninggal.
Lalu Yesus ketemu di pintu gerbang kota Nain. Lalu Yesus lihat ibu itu sedang menangis dan Yesus berkata, "Bu, jangan menangis." Dari mana kata jangan menangis? Dari Bapa. Lalu Yesus menghampiri kerandanya, saudara. Lalu membangkitkan anak muda itu. Dari mana datangnya? Dari Bapa. Apa artinya? Ketika Yesus menghadapi orang yang membutuhkan. Berdasarkan Yohanes 12:49 perkataan Yesus datangnya dari Bapa. Yesus dengar-dengaran kepada Bapa. Lalu Yesus melakukan sebuah hal. Bapak Ibu, di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan juga. Bagaimana kita bersikap A atau B atau C? Oke, jangan bereaksi dulu. Tapi kita datang sama Tuhan, lalu kita minta Tuhan menuntun atau menolong kita. Saya percaya itu akan jadi sebuah kemenangan yang besar, saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana Yesus mengaplikasikan kehidupan yang dituntun oleh Bapa. Ingat, satu kali ada orang-orang yang berusaha menjebak Yesus. Ya, menjebak Yesus. Mereka nanya gini, boleh nggak bayar pajak? Ya. Kalau Yesus berkata, bayarlah, maka orang-orang Farisi, mereka akan berkata, oh kamu ini pro sama penjajah Romawi. Kalau Yesus bilang, nggak usah bayar, maka orang-orang Herodian, orang-orangnya Herodes, saudara, akan datang dan tangkap Yesus dianggap sebagai pemberontak kecil. Ya. Jadi ini jawaban yang serba salah. Saudara. Kemudian Yesus minta koin, sebuah koin, lalu tanya, ini gambar siapa? Kaisar. Lalu Yesus memberikan jawaban yang mencengangkan semua orang. Kok bisa? Sekali lagi, Yesus dengar dari Bapa dan kemudian Yesus mengaplikasikan itu. Saudara. Bayarlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, berikan kepada Allah apa yang Allah punya. Dan dua kelompok ini tidak bisa tangkap Yesus, tidak bisa mempersalahkan Yesus. Hal yang berikutnya ketika Yesus ngadepin orang berdosa, saudara. Di kayu salib Yesus berkata begini, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa itu mereka? Ya, karena Yesus berkata mereka ampuni. Berarti yang disebut mereka ini adalah orang yang berdosa. Siapa itu yang berdosa kepada Yesus? Apakah orang yang gebukin? Ya termasuk. Apakah Yudas? Ya termasuk. Apakah Pilatus? Ya termasuk. Jangan lupa. Kita juga masuk dalam kelompok orang berdosa yang perlu diampuni oleh Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Siapa? Termasuk saya dan saudara adalah orang-orang yang dalam tanda kutip menyalibkan Yesus dengan dosa kita. Saudara. Terhadap orang yang berdosa, Yesus memberikan pengampunan. Bapa ampunilah. Apa-apa yang Yesus lakukan itu saudara adalah teladan untuk saya dan saudara ikuti. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita belajar gimana Yesus menghadapi pencobaan. Ketika kita melihat banyak orang yang membutuhkan pertolongan, kita juga belajar bagaimana Yesus memberikan pertolongan. Saudara. Ketika Yesus dijebak oleh situasi yang sulit, mungkin kalau sekarang Anda sedang ngadepin persoalan yang sulit lah. Ambil keputusan A sepertinya salah. Ambil keputusan B juga sepertinya salah. Bapak Ibu cari Tuhan. Ya, mungkin buat anak-anak muda terjebak. Pacarnya ada 3 mungkin ya. Matius, Markus, Lukas. Semuanya Kristen. Sudah jadi bingung sendiri. Cari Tuhan untuk bisa mendapatkan jawaban. Mungkin ada yang sedang bingung, Pak saya mau kerja terus secara umum di marketplace. Atau saya mau melayani 100%, sedang bingung. Rasanya seperti terjebak. Saudara cari Tuhan untuk mendapatkan jawaban. Ya. Dan sekali lagi saya mau katakan perjalanan kita ini pelan-pelan saudara. Ya. Dan terlebih lagi ketika ada Yesus menghadapi orang berdosa. Kita ngadepin orang yang bersalah sama kita. Apa reaksi kita ketika orang bersalah sama kita? Pasti reaksi pertama kita pengen bales. Nggak mau ngampuni. Awas ya. Dan sebagainya. Saudara. Tapi Yesus mengampuni. Saya nggak nyuruh saudara langsung ngampuni. Tapi mari kita renungkan. Yesus mengampuni kita dengan kasih yang luar biasa. Yesus memberikan
pengampunan yang besar. Digambarkan kita ini punya utang 10.000 talenta kepada raja dan kita hanya dibebaskan gitu aja. Ya sudahlah, karena kamu minta maaf, aku ampuni, nggak usah bayar. Ya. Dan orang lain hanya utang 300 dinar sama kita. Yesus memberikan contoh. Bapak Ibu, ketika kita memberikan pengampunan, mengikuti teladan Tuhan, itu bukan semata-mata buat enaknya orang itu. Tapi untuk hubungan kita dengan Bapa. Ketika saya dan saudara memberikan pengampunan, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Maka kita terus memelihara koneksi kita dengan Bapa. Kita terus terhubung dengan Bapa. Sehingga apa tadi? Sehingga suara Bapa yang dibawa oleh Roh Kudus terus bisa kita dengarkan. Dalam situasi yang masih belum mereda pandemi ini saudara. Pasti kita perlu perlu jalan untuk kita lalui saudara. Dan Yesus menjadi teladan. Di tahun integritas, biar kita merenung di minggu pertama ini saudara. Yesus adalah teladan integritas. Saya perlu belajar, kita perlu belajar dari Yesus. Bagaimana menjalani kehidupan sehingga kita dinyatakan orang yang berintegritas. Kita belajar dari Yesus. Ya, baca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Sampai kita bisa nangkep suara Bapa, menangkep suara Tuhan. Kita dengar khotbah melalui ibadah online seperti ini. Kita mendengar suara Bapa dan kita bisa dituntun oleh Bapa untuk bisa berkata-kata, untuk bisa melakukan tindakan-tindakan. Saya percaya saudara, ketika kita menjalani itu, maka kita akan didapati juga orang-orang yang hidup sama seperti Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa saudara. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sedang menghadapi berbagai persoalan hari-hari ini. Mungkin pendapatan sedang menurun mungkin. Mungkin masalah keluarga terlibat di sana. Mungkin anak-anak merasa tidak suka sama orang tuanya, papa mamanya yang serba mengatur dan anak-anak sulit untuk bisa menerima itu. Mungkin orang tua sedang kesal juga sama anak yang dianggapnya mulai tidak taat sama orang tua. Dan berbagai kesulitan yang lain. Mari mendasari semua itu kita perlu belajar dari Yesus, sang teladan integritas kita. Bapak Ibu mari letakkan hati kita, hidup kita di bawah Tuhan, di bawah kaki Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Pada saat ini hamba berdoa buat setiap keluarga demi keluarga. Tuhan biar kami mau belajar seperti Yesus. Kami mau belajar untuk mendengar suara dari Bapa. Dan kemudian mempraktekkan dan kemudian mengatakan apa yang Bapa tuntun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan di GBI Mangga Besar. Berkati hamba-Mu Pak Gembala, keluarga, seluruh diaken, seluruh hamba-hamba-Mu pengerja, tim online Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu saat ini. Dan terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai hari ini, sampai kedatangan kedua kali menjemput kita, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.